Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Ogah Maju, obrolan gaduh malam Jumat bersama dengan anak Adam, dengan ditemani oleh gua Kak Mans. Gua Adit. Dan gua Daniel. Di obrolan pada malam hari ini kita ingin berbagi cerita tentang pengalaman horor. Gue pengen tanya ke kalian, apakah kalian punya pengalaman horor? Ada sih, ada, nggak banyak sih, sedikit ada. Tapi gua bakal cerita lah. Kalau lu, Nil? Kalau gua sih ada satu yang paling berkesan, cuman kayaknya udah sering banget gua ceritain, jadi ya boleh lah. Ya, ceritain lagi lah. Nah, kan orang-orang masih belum tahu nih. Boleh. Jadi di sini saling bagi-bagi cerita pengalaman horor kita masing-masing. Oke, siap. Nah, dimulai dari lu Mas nih. Pengalaman horor apa yang pernah lu dapetin selama ini? Di 2017 apa 16 ya, gue lupa lah ya. Itu jadi gue ceritanya langsung aja tuh ya. Gue cerita, wah ini agak lumayan ekstrim juga nih, malam Jumat tapi ceritanya horor ya kan. Gue baru pertama kali juga nih podcast kayak gini kan. Nah, jadi gue itu ke Kerawang kan. Tangerang. Gue ke Tangerang abis nonton konser. Gue itu Konser siapa? S12 karena gue dulu suka banget sama lagu-lagunya ya kan. ST12 apa Setia Band? Ya hampir sama itu, ada S12 ada Setia Band. Nah, gue pulang konser, gue sama teman-teman gue, nggak sendiri. Jadi ceritanya kenapa direkam ini? Jadi gue ceritanya itu gue setelah pulang itu kan, nah gue dianjurkan untuk jangan pulang dulu karena lumayan lagi rawan begal katanya, kayak begal gitulah. Jadi posisinya lu di Tangerang? Di Tangerang. Dan itu gua disaranin untuk jangan langsung pulang, lebih baik nginep gitu kan. Nah, temen gua ngasih tempat penginapan lah ibaratnya gitu, nggak gede, jadi kayak kontrakan gitu. Nah, gua udah dianterin tuh sampai ke tempat. Di situ temen-temen gue istirahat ya kan. Itu ada cewek kalau nggak salah. Berarti bukan lu sendiri kan? Bukan gue sendiri ya, gue temen-temen gue ya, yang pokoknya yang gue nonton konser itu barengan itu. Nah, itu gue ke lokasi itu, gue dikasih nginep di tempat itu sama temen gue. Kosong katanya kan, daripada mau nyari kemana lagi kan, hotel nggak mungkin juga. Gue gitu gembel banget gue karena nonton konser kan nggak bodo banyak gitu kan. Udah, nah itu gue langsung nginep. Begitu gue banyak teman, jadi ada 4 orang dari cewek ya, cowok 5 orang mungkin ya, segitulah gambarannya. Lupa gue berapanya, gue lupa, udah lama banget kan. Gue masuk ke rumah itu, gue assalamualaikum dulu situ. Ya gue tau lah, kayak dimanapun lu berada, lu maksudnya jangan yang berkata-kata yang enggak gitu ya, di tempat dia. Lagi kita orang asing, bukan orang situnya, jadi kita harus kalau bisa ucap salam ya kan. Masuk, gue ucap salam, gue masuk, gue ke toilet kan, namanya pergi jauh suka kebelet lah ya. Iya. Kebelet, gue masuk ke rumah. Nah, di situ di dapurnya gue udah ngerasa nggak enak. Di situ gue ngeliat ada daun kering gitu. Daun kering gitu kayak masih banyak banget gitu, kayak bertebaran gitu. Padahal gue liat atasnya tuh masih rapi gitu, maksudnya nggak bolong, nggak ada pohon, nggak ada apa. Tiba-tiba ada banyak daun kering gitu. Daun kering bener-bener udah kayak udah lama gitu kan, kayak udah lama nggak ditempatin, dan tempatnya gue ngerasa kayak lembab gitu. Nah, itu udah tuh. Nah, di situ kita nggak tidur, yang cewek di dalam dan yang cowok di luar. Nah, dari situ nggak lama tuh kejadiannya itu yang gue bilang horor itu. Jadi begitu gua, semua yang cowok nggak tidur karena harus jagain yang cewek kan. Iya. Yang cewek ada yang tidur, sebagian ada yang nggak bisa tidur ya, main HP biasalah ya. Nah, yang cowok teman gua itu ya salah mereka. Ada yang mungkin sebagian mengucap salam, ada yang enggak. Kenapa gue bilang salah? Karena mereka di situ, temen gue mabok ngelakuin yang nggak benar gitu, mabok. Kalau gue untungnya enggak. Gue untungnya enggak ngelakuin hal kayak gitu. Temen gue mabok. Nah, langsung nggak lama kejadian di situ loh. Temen gue kesurupan. Cewek. Karena kan fisiknya cewek lebih gampang ya, lebih gampang diinin. Cewek bisa gampang lah di kayak gituin ya. Nah, terus nggak lama langsung ada kayak teriakan gitu, dia kesurupan. Nggak usah dipakein lagu, Pak, ntar juga nyari sendiri gitu. Nah, udah terus kesurupan. Pertama 1 orang tuh, gue panik dong, gue langsung. Temen-temen gue juga masuk ke dalam, ada apa nih, kenapa nih? Si ini kesurupan gitu, temen gue yang cewek. Wah, ya temen gue di situ mabok posisinya kan.
Nah gue di situ Itu yang mabok itu yang cewek apa yang cowok teman-teman gue cowok. Dari yang ceweknya nggak mabok. Cewek nggak pada mabok, nggak, udah pada istirahat tidur Cuma dia capek kan. jadi korbannya berarti. Korbannya mungkin ya. Nah itu kita udah dikasih tempat tapi nggak pakai tempat yang bener gitu ya kan. Langsung kayak kesurupan, dan itu langsung ada lagi teman gue yang kena lagi. Jadi nggak cuma satu, dua orang gue coba sembuhin ya kan. Temen gue pada mabok tuh, bingung kan gue nyembuhinnya gimana. Yang cewek juga cuma bisa, Kesurupan itu teriak-teriakan doang. wah parah teriakan itu, kayak parah pokoknya, melotot ya kayak gitu ya, kayak orang kesurupan lah gitu kan, parah. Nah gue di situ gue coba bantu ya, baca gitu. Teman gue yang mabok ngasih, lucu nih, dia ngasih ringtone kayak gitu dulu, ringtone apa, ayat-ayat baca-bacaan gitu, Al-Quran lah gitu, surat-surat pendek gitu ya kan. Ringtone itu disetel nggak ngaruh ya kan. Nah gue di situ gue baca ayat kursi, gue di situ pokoknya gue yang di situ yang sadar gitu kan, yang sadar. Gue yang coba berusaha buat Yang paling ngeluarin sadar dia, gitu. padahal gue nggak ada basic kayak bisa begituan gitu. Cuma Cuma ya jadi ya sosokan gue aja gitu. sosokan lah, gue harus begitu kan. Terus di situ pas semua kesurupan cewek itu semua, depannya tuh rumah, tempatnya itu depannya tuh kayak bambu gitu, kayak apa sih namanya ya, ada lahan gitu ya, kayak kampung gitu, ada lahan kayak pagar bambu. enggak, bambu masih utuh, bambu masih utuh, bambu banyak gitu. Nah, dan itu angin kenceng, bambu juga pada goyang kan, bambu pada goyang. Nah di situ yang bikin makin merinding lagi ayam berkokok malam-malam itu kan nggak, tandanya ada sesuatu kan katanya sih ya. Cuma ya itu katanya kokok banyak gitu kan. Pas itu kesurupan udah tuh gue tetep coba baca ayat kursi. Terus intinya satu sih, kalau lu nolongin temen yang kesurupan, kalau bisa ya apa, jangan ada yang nekuk gitu. Pokoknya semua kaki tangan kita pegangin, jangan nekuk, harus lurus. Terus kakinya kita pencet bagian jempol gitu, jempol tangan, jempol kaki kita pencet itu. Terus kita tanya kalau misalkan ini maunya apa, kenapa ini. Terus kita ya bacain, tetap baca ayat kursi. Terus kita langsung ya udah kita coba tanya kan ya ada maunya apa. Ternyata dia nggak suka sama kita bertamu gitu. Tapi yang serupa itu ngomong gitu. Ngomong dia, kalian keluar gitu kan. Ya udah kita keluar. Gue bilang gitu ke yang kesurupan, oke kita keluar, tapi keluar dulu ya. Gue bilang gitu kan. Nggak lama gue sosokan aja tuh, kayak ya yang kayak ngeluarin gitu, kayak apa sih, Yang Bang Mijan. siapa gitu paranormal ngeluarin yang kesurupan gitu. Allahu Akbar, gue dari mana, dadanya cewek, tapi nggak kena ya. Gue kalau kena itu mau ngambil kesempatan itu. Nah terus langsung gue ke mulutnya, langsung gue kayak ngeluarin aja tiba-tiba tuh, Allahu Akbar, gue gituin kan. Itu bener keluar, itu bener sembuh. Nggak lama udah tuh tangan gue kena kiri, tangan kiri gue kena. Jadi Lu kayak rasanya gimana? berat, tangan gue berat. Nah terus nggak lama tuh teman gue manggil yang orang ustadz mungkin ya, orang situ ya. Datanglah ustadz itu, kayak ini pada ngapain di sini? Ya pak, nginep pak kita di sini pak. Wah emang nih rumah ini, katanya rumah itu emang yang setiap ngontrak ini setiap 3 bulan dia nggak kuat gitu loh, pasti keluar gitu. Katanya gitu, yang ngontrak di situ nggak kuat cuma 3 bulan lebih kurang gitu, nggak kuat keluar. Kayak sering kosong katanya ya, emang di sini emang ada kata dia gitu ustadznya. Dikasih Terus tahu gak adanya itu kayak gimana bentuknya? Oh dikasih tahu ya, cewek katanya, cewek kayak gitulah pasti. Nah terus gue langsung ngomong nih, pak, oh tangan saya berat tiba-tiba ya. Oh ya ada tuh di tangan kamu nempel katanya gitu. Ya gue minta tolong dong. Iya. Nggak lama bener itu langsung ringan tangan gue, ringan kayak gitu pas disembuhin ustadz itu situ, ringan tangan gue, ringan kayak gitu dah. Terus sudah semua pada keluar tuh temen gue. Terus angin yang tadi kenceng banget itu jadi enggak, Yang tiba-tiba ya. ayam berkokok udah hilang karena ada ustadznya itu mungkin ya. Mungkin dus gue juga ada ya, emang penunggu situ mungkin pengen kita keluar gitu kan. Ya udah, nah kita mengakui kalau kita ngomong bukan ngomong ya,
kita mengakui kita salah, kita masuk Berbuat nggak bener, ada yang berbuat nggak bener gitu kan. Nah di situ gua udah tuh, terus temen gua nyoba tuh, dia lempar bawang putih sama ada sapu, dilempar dia sama sapu, dilempar gitu. Jadi lempar bawang dibalikin Dibalikin sapu gitu. dia gitu, sapu lidi gua gitu. Iya, temen gua ditimpuk gitu katanya sih ya, gua nggak sempet lihat sih, kata temen gua gitu. Wah ini parah nih yang ininya. Lalu dari situ kita dapat bawang putih dari mana? nggak tahu gue juga ya begitu ya, gue lupa gue dari mana gitu, pokoknya ada lah mungkin ya gitu ya, dia lempar gitu dibalikin lah gitu. Terus udah tuh itu langsung berjalan langsung ke subuh itu, udah tuh pengalaman gue pertama horor sih itu, menurut gue sih parah itu. Terus menurut gue pengalaman horor gue kedua ada, jadi di gue habis malmingan sama cewek gue ya kan, itu sampai jam Cewek lo mantan. sekarang mantan gue. Nah terus gue pacaran tuh langsung bukan pacaran, malam mingguan kan, Iya. malam mingguan gue nganterin ke rumahnya. Nah di situ gue langsung pulang, gue masih tempat ngobrol-ngobrol lama, gue ditahan sama cewek gue jangan pulang dulu gitu kan. Lah udah malam tuh, temen gue tetap masih kangen namanya juga kan ya, masih kangen, nggak pengen cepet-cepet pulang. Ya udah gue sampai nggak kerasa tuh jam 12 apa ya, tempatnya itu ke rumah, menuju rumah mantan gue itu yang kemarin itu sepi semua, sawah gitu loh, Masih sawah. masih perumahan masih Perumahan belum ada dibangun, yang belum dibangun dia. masih belum dibangun. Nah udah tuh gue pulang tuh ya kan, mantan gue juga bilang ya udah hati-hati gitu kan, gue pulang. Nah gue itu belum pernah gue ngeliat ya kan, ternyata kayak gitu tampaknya ya. Gue ngeliat rumah yang belum jadi kan, di situ ada tuh habis sawah, gue ngeliat rumah yang belum jadi, yang kan belum ada pintunya tuh, gue ngeliat di situ, wah gila, terbang gede gitu, putih baju, wah itu kayak, menurut gue kayak apa sih, hologram gitu ya. Iya nggak jelas gitu, hologram. Wah gitu, gue langsung merinding itu gue langsung merinding. Gue kayak yang ngeliat tapi sebentar, tapi itu merindingnya banget gitu kan. Tapi ngeliat mukanya kagak dong. Mukanya sih nggak ngeliat, soal untungnya nggak ngeliat ya, pas dia nunduk gitu. Nunduk, gue nggak percaya itu kayak gituan, karena gue nggak pernah ngeliat langsung, ternyata begitu. Nah gue itu abis ngomongin, itu bukan malam Jumat, tapi kenapa ketemu gitu ya, gue nggak tahu ya. Yang mungkin karena tengah Nah itu mungkin tengah malam kali ya, makanya jangan sampai malam-malam banget lah kemana-mana, apalagi ke tempat sepi gitu kan ya. Selain lu ketemu yang kayak gitu, bisa ketemu begal atau apa ya kan. Nah di situ gue langsung cerita lah, gue sama mantan gue itu habis ketemu ini dari rumah kan. besoknya lu cerita ya apa gimana? Enggak, malam itu juga. Malam itu juga. Nah cerita kayak mantan gue itu kayak dia bisa tahu gitu, sering kesurupan juga dulu di satu PT bareng kan tuh, satu pabrik bareng kerja, sering kesurupan juga. Dia sering cerita ngomong. Nah terus gue ngomong nih, gue habis ketemu gini. Nah dia tahu, anehnya tahu karena ya untungnya kamu nggak diliatin mukanya katanya. Kalau diliatin mukanya serem gitu kan, kayak reok ke bapak gitu. Udah ambil wudhu aja ya, udah gue ambil wudhu gitu, udah situ gue udah mulai tenang lah. Gitu, karena gue ngeliatnya untungnya nggak bener-bener lama gitu, untungnya ngeliat doang sekelebat gitu udah, tapi dia nggak ngilang gitu ya. Gitu gue lagi apes lah kayak gitu. Udah itu sih menurut gue sih, itu sih pengalaman gue yang Paling horor ya. Pengalaman Kalau ketiga nggak ada sih, udah itu doang sih. Mungkin ya di pengalaman ketiga mungkin di pabrik gue kerja itu ada aja yang kesurupan gitu, cewek. Pasti ada ya. Gue di situ lagi mau lembur kerja jam lembur, itu ada teman gue yang kesurupan, tiba-tiba aja gitu kesurupan. Nah emang katanya cewek itu jorok, jadi kita itu ya kadang makhluk kayak gitu aja nggak suka sama kita yang jorok gitu. Dia bilang juga nih ya, ini orangnya jorok kayak gitu, makanya dia ngomong gitu. dia ngomong. Jadi kita harus benar-benar ngejaga lingkungan kita ya kan, jangan sampai kotor atau apa ya. Makhluk gitu aja nggak suka, apalagi kita kan gitu. Soalnya gue tahu biasanya makhluk kayak gitu malah justru suka loh tempat yang ya buktinya hantu ya. ya tempat-tempat yang begitu maksudnya bukan yang ini loh. Ya justru karena cewek itu jorok mungkin, makanya dia senang gitu malah maksudnya. Enggak, bukan senang, malah menurut gue sih, menurut menurut gue bukan senang gitu, dia malah kesel sama orang ini. Dia ngomong sendiri, dia ini cewek ini tuh jorok gitu, gak suka mau kayak gini, buang-buang pembalut, makanya buangnya benar, jangan sembarangan. Iya itu
sholat atap kayak gitu di WC toilet cewek pabrik Biasanya kayak nggak gitu. dibersihin dulu, Nggak dibersihin teman-teman, dulu apa bersihin gimana. dulu. Iya, itu sih menurut gua ada favorit horor gua selama itu sih itu udah itu doang udah menurut gua horor ya. Pengalaman horor keempat. Gak ada bang, gak ada lagi bang horor. Ini kalau lu gimana ya pengalaman horor? Gua Iya, agak deketan aja. lu lah deketan nggak aja. deketin lagi ngomong. Ya terima kasih untuk saudara Patur telah bertanya kepada saya selaku narasumber kedua. Jadi gue sebenarnya sih udah sering sih cerita pengalaman gue nih ke teman-teman gue ya. Sebenarnya sih lu sebenarnya kalau gue cerita sih harusnya sih masih ingat sih. Soalnya Enggak, emang, aku nggak tahu, aku malah nggak tahu. enggak, soalnya emang ini cuman cerita andalan horor gue cuman ini doang yang sering gue ceritain. Andalan nggak tuh? Ada harus bagus ceritanya. Gua nggak tahu, gua malah. Jadi sebenarnya sih kita ini dulu ya kayak penyebabnya dulu kan kita omongin. Jadi awalnya tuh udah lama banget sekitar gua masih kecil, gua masih tinggal di Jakarta tuh sekitar gua belum sekolah. Udah kelas 1 lah. Kelas 1 kelas 2. Nah, pada Lu saat apa? Ini yang pengalaman di lantai 3 ya? bukan Bukan. Enggak di Ini sekolah kelas berapa itu? kelas 1 atau kelas 2 lah. Iya, apa SMP, SMA. SD. Oh, SD. Jadi emang waktu kecilan. Jadi kayak Masih ingat kita lu ya? maksudnya ada ceritanya tuh nyambung, saling berkaitan gitu. Sampai ntar gue ceritain sampai yang akhir deh. Makanya dengerin dulu. Jadi awalnya tuh di sini yang gue ceritain dulu nih. Awalnya gue pada saat itu kelas 1 atau kelas 2, intinya gue tuh masih tinggal di Jakarta ya. Jadi pada saat itu tuh jadi gue punya kasur ya. Kasur gue modelnya kasur panjang kayu gitu ya. Nah, ada kolongnya kan. Biasa ada kolong tuh kasur kan. Nah, pada saat itu tuh malam-malam jarang kan anak-anak umur segitu ya bangun-bangun malam gitu kan. Yang ada kolong bukan kasur itu dipan. Apa sih namanya? Dipan. Dipan ya. Iya, enggak tahu lah namanya. Dulu kan anak-anak umur segitu ya paling jam 9, jam 10 ya pada tidur kan. Kalau gue enggak dulu bisa jam 11 jam 12 gue Main tidur. PS dulu. Enggak tahu aja. Jadi emang kebetulan di kasur kan kayu tuh yang panjang. Jadi emang ada TV tuh, TV tabung kegantung. Jadi gue sambil nonton TV tuh dulu. Iya. Jadi gue nonton TV kecil 14 lah waktu itu. Zamannya sambil nonton udah gue asik aja dulu, udah seneng gue film-film kayak Hollywood gitu. Film-film kan dulu ada tuh di Trans TV kan. Gue nonton di situ. Jadi nggak kerasa. Nonton Smackdown. Enggak sih, gue tuh nonton film-film kayak India, Belum Hollywood. Ada, justru Smackdown dulu ada malah. Jam malam-malam itu jam 11 deh. Gue nonton film-film yang inilah bahasa Inggris tuh yang Hollywood tuh. Pada saat gue nonton nggak kerasa udah malam kan. Mungkin emang karena udah terbiasa juga kan gue jam segitu. Nah, pada saat itu kan gue nggak sengaja gue ke kamar mandi kan, itu mau kencing kan, mau tidur juga. Entah nggak sengaja gue ngeliat ke kolong, ke kolong kasur itu kan. Kolong kasur gue kan namanya kasur model gitu kan. Ya isinya kadang berantakan di bawah atau apa. Nah, gue kayak lihat kayak di samping-samping kan kayak ada bekas ada cahaya lampu ya, kayak cahaya lampu apa sih, kayak masih ada redupan cahaya lampu lah, kayak kelihatan biru-biru warna putih cahaya tuh. Pokoknya gelap. TV nyala kan. Kalau TV nyala kan biasanya ada Pantulannya. pantulan cahaya sedikit kan. Lebih gitu. Nah, di kolong kasur itu kayak apa ya? Kayak ada item-item gitu. Ya gue ngeliatnya sih masih sekedar kayak bayangan gitu, kayak black man apa ya kalau sebutannya kalau di luar negeri ya. Iya, kayak manusia hitam cuman kayak bayangan doang. Nah, di situ sih awal mulanya gue kayak merasa diikutin sampai ntar kejadian akhirnya gue ceritain ya. Awalnya di situ ceritain. Gue kaget ya awal, ini kok kayak ada item-item kayak lewat gitu, kayak black man bukan gitulah. Pasti semua orang pernah ngalamin lah kayak yang namanya black man, kayak orang-orang sekedar bayang lewat atau apa. Nah, gue posisi lagi lihat kasur kayak ada bayang cuman agak gede ya, kayak berwujud apa ya, manusia dewasa lah kayak gue yang sekarang ini lah, cuman dia lewat doang gitu tuh gue. Terus nah di situ kan penyebabnya. Nah, lanjut next. Jadi emang kejadian itu di kolong kasur itu sebenarnya emang udah beberapa kali terjadi. Nah, gue langsung lengkapnya karena emang sama aja kan sama yang sebelumnya kan, kayak gitu-gitu doang, kayak bayangan gitu. Nah, di selanjutnya ini gue udah pindah ke Bekasi ya. Sebelumnya di Jakarta tuh, udah pindah ke Bekasi ya sekitar kelas 4 lah. Kelas 4 lah pokoknya gue ngalamin. Gue pindah kan kelas 3 tuh. Kelas 4 itu apa sih, ada cerita yang menarik juga sih. Jadi kayak gue tuh lagi di masjid kan, masjid sini kan. Jadi gue lagi main tadinya sama anak-anak tuh. Itu kejadian tuh bukan malam, pagi loh, salah inget gue, pagi. Berarti gue lagi jalan. Jadi anak-anak pada duluan kan, niatnya pada mau main apa itu ya? Atau gue lupa. Bagi main apa? Bukan sekolah. Hari Minggu tuh. Jadi pokoknya lagi rame lah. Pokoknya lagi zamannya main sama Mas Randy Main kan. bola. Nggak tahu, pokoknya anak-anak lagi rame nih. Nah, oh iya kita mau main kemana nih, kata bocah. Main apa ya? Gue nggak inget tuh dulu main apa tuh. Ayo lah kata. Jadi anak Sepeda. enggak jalan pokoknya kemana tuh. Tosan.
Udah lah, itu kan gak penting mas, beda pembahasan mas. Intinya bocah-bocah pada duluan kan, ya udah gue jalan paling belakangan tuh, jadi di depan kayak orang berbaris ya biasa begini kan, kayak apa sih berbaris. Nah gue posisi jalan belakangan tuh, ayolah ya ayo kan, gue ikut belakang. Nah tiba-tiba ini gue sadar banget tuh, sumpah kayak bayangan itu lagi tuh yang ngikutin gue yang dulu waktu ini. Kayak ini kalau yang itu kan mungkin kayak kelihatannya karena emang gelap ya, kalau gelap kan mungkin ya samar-samar lah ya, karena kalau ini pagi kan terang ya, harusnya kan pasti kelihatan jelas. Nah ini kelihatan jelas, bukan jelas sih maksudnya, kayak kalau bagian mata sini kan samping ini kan kayak masih bisa ngeliat nih, ada jarak pandang kan. Nah posisi gue lagi jalan biasa, ada yang lewat itu. Nah otomatis nengok kan gue, begini kan gue lihat ke belakang, kaget gue kayak ibarat kata kayak kecepatan apa sih, kayak sekelebat gitu kan, langsung kaget gue, wah apaan tuh kata gue, di belakang kata gue. Awalnya ya kayak ya mungkin biasanya kan nama masih bocah kayak nggak mempermasalahkan kan, zaman kelas SD kelas 4 tuh gue, ya udah kata gue apa nih. Nah sering berjalannya waktu sering tuh kayak entah di rumah gue, cuman emang model-modelnya kayak cuman bayangan gitu aja sih, jadi kayak nggak ada serem-seremnya sih ya. Lu ngeliatin bayangan kayak gitu emang serem banget, paling cuman kaget yang ada kan. Nah yang ini nih intinya nih ya apa sih, nggak panjang juga cerita sih, langsung aja ya. Jadi karena emang bosen juga ngeliat bayangan-bayangan gitu dong cerita, jadi kayak mendingan langsung aja kan, langsung. Nah ini yang terakhir nih, pokoknya setelah kejadian terakhir ini itu nggak ada lagi dia nggak ngikutin gue lagi, sosok itu udah kayak bener-bener ya udah. Gue ceritain ya, misalnya waktu itu gue udah kelas 4 atau udah kelas 5 nggak salah, kelas 4 kelas 4 kelas 5 lah pokoknya. Setelah kejadian itu setelah beberapa bulan, posisi ini jam mau maghrib lah, jam 5 sorean mas. Jadi pada saat itu kan apa, orang tua gue lagi belanja, kalau saya emak gue kan dagang ya, dagang masakan ya, lagi belanja ke warung beli sayuran. Abang gue lagi keluar main, adek gue lagi keluar main, di rumah posisi gue sendiri. Nah rumah gue kan kamar mandi itu agak ngebelakang tuh dulu tuh awal-awal, jadi kayak teras, ruang tamu, sama ada di agak kesonoan dikit lah, agak ini dia kayak ada jalan kecil nih jalur. Nah di sebelah sini baru kamar mandi gue kan, di sebelah kanan ya kan posisinya ya kan kamar mandi gua dulu tuh, sebelumnya sekarang udah dipindah sih. Nah pada saat itu emang di rumah tuh udah kosong tuh, nggak ada siapa, cuman pintu pada saat itu kebuka, cuman bukan pintu dua model gini, pintu kayak patur yang satu, karena sekarang udah ganti yang dua tuh, satu cuman kebuka, buka lebar lah, sengaja kan supaya ya anak kecil ya, supaya inilah ada inilah kebuka, jadi nggak tertutup, itu malah lebih takut kan dulu. Nah gua pada saat itu mandi sore jam 5 mau maghrib lah pokoknya. Gue mandi situ, awalnya mah biasa aja kan, kayak mandi biasa gitu loh. Yang bikin kaget tuh pas gue keluar kamar mandi, lo tau yang keluar apa dah? Ada orang, ini beneran jelas, gue real story, gue nggak bohong, nggak gue tambah-tambahin, nggak gue buat-buat, demi Allah gue ini nggak bohong. Soalnya gue lihat langsung kan, kayak gue dari kamar mandi nih keluar jalan, kayak ada orang, sumpah tuh gue, orangnya orang-orang ya model-model orang dewasa lah. Nah jadi dia nggak pakai baju, terus celananya tuh kayak celana robek-robek, pakai celana hitam gitu, robek-robek tuh, hitam, rambutnya kayak laki ya. Kalau telanjang kan kayak pengetahuan kan, ada itu kan. Kalau ini laki kan, yang dia nggak pakai baju, celananya robek-robek kayak huluk gitu. Nah ya cuma warna hitam, celananya robek-robek hitam. Ya kulitnya kulit ya kayak kita gini lah biasa, rambutnya panjang nutupin muka, paham gak? Bisa ngebayang gitu, kayak kuntilanak gitu, kayak cuman ini laki versi, cuman rambutnya panjang gitu. Nah begitu, mukanya ya nggak kelihatan jadi mukanya. Nah yang uniknya apa sih namanya, di jari-jarinya tuh, lu pernah nonton Wolverine gak lo? Ya, nah panjang kukunya kan, panjang. Itu gue nggak terlalu detail nanti karena gue langsung panik kan, kadang entah itu kuku atau besi ya, nggak tahu gue, pokoknya panjang banget lah, udah kayak Wolverine, sumpah itu gue di tiap jarinya, jadi begini. Nah yang bikin takut lagi apa, pada saat itu gue di situ, gue diem. Orang kalau ketakutan biasanya agak diem dulu sebentar, paham gak lo, kayak merinding, kayak nggak bisa, kaku gitu, nggak bisa gerak. Nah dia ngedeket pelan-pelan jalan, dia gue keluar kamar mandi, ini selang kata gue keluar nih, set di sini. Nah dia keluar juga selangnya 3 langkah bedanya lah dari dia lah, 3 atau 4 langkah lah, set. Jadi gue keluar, gue kaget nengok, set langsung kayak berhenti, gue diem kayak nggak bisa kabur atau gue. Ya dulu
apa sih ya, pikiran gue udah kabur aja tadi, cuman kayak nggak bisa gerak. Akhirnya nggak lama ya dia ini kayak jalan gitu ngejar gue, sumpah. Ya orang mikirnya kayak gue dibunuh nih kayaknya, anjir. Masa iya gue dibunuh sama setan, kan gak lucu anjir itu gue dalam hati. Soalnya yang gue pikiran gue kan kukunya panjang, takutnya nusuk dia. Tiba-tiba kayak Wolverine. Lagi itu zaman-zamannya kan film X-Men tuh. Tiba-tiba nusuk deh, anjir tuh gue. Udah pada saat itu pas dia jalan 1 atau 2 langkah ya, gue lari tuh tiba-tiba beneran dah. Lo tau gue lari kenapa? Bugil gue lari. Beneran, sumpah. Nggak pakai baju gue. Jadi bener kata Nggak pakai anduk lu? nggak pakai anduk. Gue dulu zaman bocah nggak pakai anduk tuh, nggak tahu gue dulu nggak bawa anduk, udah asal mandi. Ntar tinggal kadang bawa baju sih, langsung bawa baju gitu basah-basahan gitu. Jarang pakai sempak juga kan, cuma celana baju gitu doang kan kadang. Jadi pada saat 1-2 langkah gue posisi mau ngambil baju, niatnya itu gue lagi nggak bawa baju kan, karena emang nggak ada orang sih, santai aja kan gue, jadi nggak bawa baju. Nah lagi bugil tuh gue ngeliat, udah gue panik. Pas di 1-2 langkah gue saking paniknya akhirnya bisa gerak kan, lari gue buru-buru. Pintu untung masih kebuka kan, cuman masih ada pagar kayak gini tuh, jadi nggak kelihatan banget gue lagi bugil depan orang-orang depan balai kan. Udah rame juga posisi tuh. Gue lari ke tuh gue sambil apa ya, bilang astagfirullahaladzim. Gue bener-bener nggak mau gue namain yang belakang. Nah gue di situ bugil sampai nungguin orang datang ke rumah gue, anjir. Gue nungguin di situ aja sambil berdiri aja. Nah, lucunya lagi nih, ada orang pindahan kan, gue lagi bugil ya, ada orang pindahan. Namanya pindahan kan ada yang duduk di atas, tau gak lo, truk itu kan biasa ada yang duduk di atas di lemari gitu kan. Ngeliat gue lagi bugil aja dari atas udah, oh tong pakai baju lu tong katanya. Wah itulah gue liat, anjir itu gue posisi lagi. Jadi emang kalau emang orang biasa kan ke depan pagar kan, cuman kalau ini kan posisi di atas truk kan, jadi agak tinggi, dia bisa ngeliat langsung gitu di truk gitu. Itu gitu gue udah, gue gak peduli lagi itu gue. Udah gue hampir benar-benar kayak emak gue pulang baru gue berani. Nah itu ceritanya sih, jadi kayak ya gue benar-benar Ceritain lo, nggak ceritain? Hah? Ceritain nggak itu kejadian kayak gitu? ke ibu gue. Yang ke tetangga ya, ke ibu lah. Nah iya mas, gue pengen ngomong mas, maksudnya Oh. itu kayak waduh gue bener-bener sumpah di pun gitu real banget. Soalnya biasanya sekelebat gue yakin tuh sosok yang ngikutin gue sebelumnya mas, makanya saling berhubungan terus. Kalau hijau kali. Nah dulu lagi zamannya OTS Kalau hijau kan kalau hijau enggak, yang gue penasaran Enggak bisa pergi tuh. kok Pergi, bukan ininya panjang kalau gitu, hijau. ininya panjang Kalau gitu, begitu. Kalau dia Udah, hijau. soalnya nggak pakai baju mas. nggak pakai baju mas. Ih, tergi tau masih gitu. Iya. Iya, Nah. itu. Gue Iya, kalau ceritain, yang kukunya panjang emang itu. Iya, emang itu emang ada lagi. serius tuh. Nah gue ceritain ke mak gue Tapi kejadian gue. ada bau-baunya kan kayak. Gue udah nggak mikirin tuh, sumpah. Gue jadi yang pikiran gue takut gue kabur ya. Nah gue ceritain tuh ke mak gue pulang kan habis ke pasar tuh. Terus gue ngomong ngapain kagak pakai baju, kata mak gue, nggak pakai celana katanya kayak gitu deh. Terus kata gue ceritain panjang lebar, kan ngeliat setan gini-gini gitu dia. Setan apaan, malah nggak percaya nih. Kayak omongan gue kayak dianggap omong kosong anjir kata gue. Itu kata gue beneran, kata gue beneran nggak bohong, kata gue jelas banget kata gue. Kalau mak gue nggak percaya, nah ya kalau adik gue masih percaya kan. Akhirnya gue takut-takutin gitu, jadi kagak berani, kagak mandi dia anjir. Dia habis pulang main dia udah habis ngeliat begituan kan, kalau manggil gue udah habis ngeliat setan tuh, ya nggak mau mandi katanya. Gue sampai ketakutan gitu ada gue, pokoknya sampai terakhir pas mau sekolah baru mandi gitu. Jadi sore itu dia nggak mandi tuh gara-gara gue ceritain gitu. Gue kaget, cuman next setelah kedepannya itu nggak ada lagi loh, nggak ngikutin lagi loh, sumpah. Jadi kayak ini mungkin dia mau nunjukin ya ke gue ya, maksudnya ini sosok gue nih yang selama ini ngikutin lu nih. Nah gue udah nunjukin ke lu, ya udah gue inilah gue pergi dah. Ya mungkin nggak tahu sih tujuan apa, cuman ya masalahnya kayak saling berkaitan gitu. Bisa. Yang kejadian masa lalu terus depannya terus sampai yang terakhir ditunjukin ini saling nyambung. Jadi ya nextnya nggak masuk akal lah, soalnya sama-sama bayangan hitam kan yang sering ditunjukin. Udah situ doang sih ya, itu yang benar cerita paling gue andani karena itu benar real story banget menurut gue. Ya gue nggak gue tambahin sedikit pun, kagak gue lebih-lebihin. Itu kayak apa sih, orang kayak gue ngeliat lu langsung ya, cuman kayak ngeliat manusia gitu, cuman ini masa iya manusia modelnya begitu kan. Berarti ditampakin langsung ya? Ditampakin langsung terus motor.
entah itu halusinasi bisa jadi kan, nggak tahu, cuman emang benar real depan mata gue ya, gue kabur. Ngapain di situ, takutnya bener-bener itu orang beneran kan, tiba-tiba ninja dia kan, set hilang, pakai jurus hilang, ada di kamar mandi, udah ditusuk gua kan. udah Iya kan, tiba-tiba bisa stealth mas dia. iya nggak usah di pakai skill-skillnya, nggak usah di Ninja mas, tutup aja. terus Udah. ya itu aja sih, mungkin nggak sama-sama, cuman ya pengalaman Iya nih pribadi yang bisa gua andelin. segala nunjukin skillnya. Ya pak, mohon maaf pak, ya pak, gitu aja pak. Ada lagi yang ceritain? Ya mungkin Udah. bapak ini saudara Adit. Ya. Sekian cerita horor kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila kita ada salah kata. Kata udah kayak. Terima kasih yang sudah mendengarkan obrolan ini dari awal sampai akhir. Selamat malam, selamat beristirahat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.